Hey, halo, apa kabar semuanya teman-teman? Ini adalah kiriman dari Ali Suryani dari Brebes ya. Coba kita unboxing. Setelah komunikasi lewat chattingan, katanya handphone ini kerusakannya atau awal kerusakannya konektor baterai ya. Tapi setelah diservis, baterainya pun jadi boros. Kita buka terlebih dahulu. Untuk tipe handphonenya adalah Infinix Hot 10. Katanya seperti itu sih. Diganti baterai baru pun double power nggak nyala. Pasang lagi baterai bawaan original, tambah tidak menyala. Saat dicas ada indikator lampu, namun LCD gelap. Hot 10 ya bro. Kita buka terlebih dahulu untuk melihat kelengkapan. Memvideokan seperti ini di samping bisa jadi konten, juga bisa untuk bukti kelengkapan yang kita unboxing. Baterai original, lalu kita buka paket handphonenya. Oke, ini dia bro. Di sini ada injektor, tusukan injektor SIM card. Kita simpan. Ini kita singkirkan terlebih dahulu ke dalam bagian dus seperti ini, agar supaya tidak berceceran. Coba kita melakukan pengecasan. Oh iya ya, indikator ada. Indikatornya ada, tapi layarnya gelap. Oke bro. Coba kita konekkan ke komputer ya. Kita konekkan ke PC juga tidak terdeteksi. Coba kita bongkar terlebih dahulu handphonenya. Jika kita melakukan pengecasan, akan muncul ya indikator seperti ini, lampu. Memang biasanya Infinix, khususnya handphone Infinix, jika bermasalah seperti ini, biasanya yang menyebabkan adalah bagian konektor. Namun ini setelah kita ukur semuanya bagus, IC charger bagus, IC power pun bagus. Penyebab kerusakan handphone ini kata pemiliknya akibat ganti baterai ya. Baterai bawaan atau original adalah baterai ini ya kalau nggak salah, lalu diganti dengan baterai ini. Cuman kita tidak tahu penyebabnya, apakah karena saat pemasangan tidak teliti atau bagaimana sehingga menyebabkan hubungan singkat. Kita juga tidak mengerti, karena di sini kita dapatkan pada bagian konektor baterai ada sompel ya. Jika ya di sini ini ada sompel sedikit. Untuk penutup kaleng ini sudah kita buka. Ini sebenarnya pertama kali belum terbuka semua. Namun penutup kaleng pada bagian ini kita buka untuk mengukur, memastikan apakah ada yang konslet atau short pada bagian regulator. Namun setelah kita ukur pun semuanya normal. Untuk lebih pastinya, saya ingin memperlihatkan pada teman-teman bahwa handphone ini gejala kerusakannya adalah CPU. Karena semua sudah kita ukur, semuanya bagus. Dari IC charger sampai IC power bagus. Namun IC CPU-nya tidak merespon. Saya pun heran mengapa
hanya sekedar memasang baterai sampai CPU-nya tidak respon. Di sini juga ada bekas dari bekas rehout CPU, karena kata pemiliknya handphone ini sudah matot seperti ini sebelum rehout ya. Berarti di rehout tidak ada perubahan. Kita sambungkan kabel terlebih dahulu pada bagian VBAT untuk memudahkan kita melakukan pengetesan. Kita pasangkan kabel jumper pada bagian VBAT. Ya, resiko kita gunakan jumper kita menggunakan jumper multitester saja. Sekarang coba kita sambungkan ke bagian power supply, bagian VBAT, kita ambil negatifnya. Oke teman-teman, di sini kita menggunakan power supply sebesar 1 ampere. Sengaja kita menggunakan ini untuk mempermudah atau agar supaya bisa dilihat lebih jelas lagi pergerakan jarum ampernya. Karena kita menggunakan 1 ampere, berarti di antara 0 ke garis tengah ini sekitar 100. Jika bagian tengah ini sekitar 500. Lanjut ke 1000. Jadi 1 ampere sama dengan 1000 miliampere. Kita menggunakan kabel jumper multitester seperti ini, teman-teman perhatikan pergerakannya. Dan di sini juga sudah kita sediakan sebuah pinset. Tujuan kita buat video ini agar supaya teman-teman bisa memprediksi kerusakan handphone menggunakan power supply. Ya. Kita letakkan bagian probe warna merah ke bagian VBAT yang ini, karena bagian jalur ini tersambung langsung ke bagian konektor positif pada baterai. Kita letakkan ground pada bagian kaleng, lalu kita tekan seperti ini. Saat kita memasang seperti ini, tidak ada pergerakan pada jarum ampere. Ini menandakan bahwa tidak ada konslet yang terjadi atau tidak terjadi konslet sama sekali. Dan juga ini menandakan bahwa bagian IC power dan IC charger baik-baik saja, serta seluruh jalur bagian VBAT atau tegangan VBAT tidak ada yang short. Namun setelah kita shortkan bagian power, ini adalah titik power, kita shortkan ke negatif, itu adalah jalur on off nya, kita shortkan ke negatif. Teman-teman perhatikan pada bagian jarum ampere dia bergoyang seperti itu. Setelah saya lepas, saya ulang ya. Jarum ampernya bergoyang seperti itu, sekitar 100. Saya lepas, jatuh. Kita tekan lagi. Kita shortkan lagi. Jarum ampere bergoyang 100 lalu jatuh. Ya. Dari pergerakan jarum ampere tadi, kita bisa memastikan bahwa pada bagian mesin handphone ini IC CPU tidak merespon sama sekali. Itulah sebabnya saya membuka kaleng pada bagian ini agar supaya bisa mengukur bagian output regulator. Setelah kita ukur pun bagian output regulator atau bagian output dari IC power tidak ada yang bermasalah, dan bisa kita pastikan bahwa IC CPU mati, tidak respon sama sekali. Jika mengganti IC CPU seperti ini cukup mahal. IC CPU sendiri sekitar 500-an atau 400-an ya, sekitar situ. Jika ditotalkan dengan
ongkos servis bisa melebihi dari harga second ya, hampir-hampir tidak bisa, maksudnya hampir menyamai harga second. Maka dari itu kita konsultasikan terlebih dahulu pada pemilik handphone ini. Oke teman-teman, semoga pembelajaran pada video ini bisa menjadi acuan teman-teman dalam mengukur sebuah handphone menggunakan power supply. Jadi jika jarum ampernya naik-naik seperti tadi, itu menandakan bahwa IC CPU tidak respon. Oke bro, saya Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.